Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kami dari Ziskes BSMI mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz Itang Rusmana sudah hadir bersama kita dalam kajian Rabuan. Alhamdulillah sahabat Ziskes BSMI audiens yang hadir pada kesempatan malam hari ini, segala puji bagi Allah kita panjatkan karena atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam sebuah majelis yang insya Allah mulia, karena dalam majelis-majelis seperti inilah insya Allah nilai-nilai kebaikan itu dapat terserap di kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Cahyo, sementara ini diamanahkan menjadi PLT Ketua BSMI Kota Serang. Kemudian pada kajian malam hari ini, insya Allah tema kita berjudul istighfar, makna dan faedahnya, yang insya Allah akan kita dengarkan langsung sebentar lagi oleh Ustadz Haji Itang Rusmana LC MH. Adapun profil singkat beliau, yaitu beliau adalah seorang mudir dan dosen di Ma'had Ali An-Nu'aimi. Kemudian beliau juga ketua Yayasan Sanggar Al-Quran Mardani 5. Dan beliau juga wakil ketua Komite Etik Syariah Rumah Sakit Yarsi. Demikian profil singkat beliau. Adapun agenda kita pada malam hari ini, insya Allah mendengarkan kajian Rabuan yang kita batasi waktu baik materi maupun tanya jawab di seputar kurang lebih pukul 21:12 lah, kurang lebih ya, 1 jam dari sekarang. Kita harapkan sudah selesai. Selanjutnya mungkin ini kajian yang insya Allah akan banyak memberikan ilmu baru buat kita ya, sama kita yang terkadang tidak bukan seorang alim ulama, bukan seorang pembelajar yang sangat menekuni dunia keislaman, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengikuti kajian hari ini Allah tambahkan ilmu kita di seputar makna dari istighfar. Jadi sepanjang yang kita tahu mungkin istighfar itu hanya sebuah ungkapan permohonan ampun gitu. Namun kalau kita kaji lebih dalam mungkin akan beragam manfaat, beragam faedah yang terkandung, beragam keutamaan dari istighfar itu sendiri.
Dan tidak berlama waktu, mari sebelum kita mulai kajian ini, sama-sama kita buka dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ustadz Ibtang Rusmana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffaru sayyi'at wa bi fadlihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man ahya sunnatahu wa nahaja nahjahu wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita berjumpa kembali, berkumpul lewat Zoom. Mudah-mudahan kebersamaan kita membawa kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi titik-titik kebaikan di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji ilmunya yang sangat luas. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar, makna, keutamaan dan faidah. Pertama, istighfar secara bahasa atau secara definisi dari kata istaghfara yastaghfiru istighfaron. Istaghfara dalam ilmu terminologi atau ilmu gramatikal bahasa Arab, ya, kalau ada kata kerja ditambah dengan alif, sin, dan ta, maka dia maknanya tolab, bimakna tolab. Istaghfaro itu dari kata gofaro. Gofaro artinya mengampuni. Kalau ditambah alif, sin, dan ta, maka jadi istaghfaro. Ya. Istaghfaro artinya talabu al-maghfirah minallah. Memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya misalkan ada kata saqa yasqi siqayatan, ya, saqa yasqi siqayah,
artinya minum. Saqayaski, siqayah itu minum. Tapi kalau ditambah alif, sin, dan ta, jadi katanya, jadi berubah bentuknya menjadi istaqa, yastaqi, istisqaan. Yang maknanya tolabu as-suqya, minta air, ya. Maka ada sholat namanya istisqa, sholat minta diturunkan hujan. Nah, itu apa namanya, di antara makna ketika bentuk fi'il atau kata kerja ditambah dengan alif, sin, dan ta, maka dia bermakna tolab, at-tolab. Istat'ama artinya minta makan. Kalau ta'ama atau ta'ima, yat'amu ta'aman artinya makan. Tapi kalau istat'ama, minta makan. Demikian juga kata-kata yang lain, ya, itu dalam bahasa Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana fika." Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka ma da'autani, tidaklah engkau memohon kepadaku, wa rajautani, dan tidaklah engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika, maka aku akan mengampuni, ya, aku ampuni engkau sebesar atau sebanyak apapun dosa yang kamu miliki. Kemudian kata Allah, ibna Adam, innaka intalqani biqurabil ardi khataya, andai engkau menemuiku dengan dosa-dosa yang memenuhi bumi, laqituka biqurabiha maghfiratan, maka aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar bumi di mana tadi dosamu memenuhinya. Ba'da alla tusyrika bi syai'a, selama engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya ibna Adam, innaka in tudnib, wahai anak Adam, jika engkau berbuat dosa, hatta yablugha dzambuka ananas sama, hingga dosa-dosamu memenuhi langit, summa tastaghfiruni, lalu engkau minta ampun kepadaku, aghfir laka, maka aku ampuni engkau, wala ubali, aku tidak peduli sebesar apapun dosamu itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, dari hadis qudsi ini kita mendapatkan gambaran yang luar biasa tentang maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa-dosa manusia, selama dia istighfar, taubat, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan selama malam tatlu'u syamsu min maghribiha au malam yughargir, selama dalam hadis matahari belum terbit dari ufuk barat dan selama nafas belum sampai di kerongkongan,
selama itu pula pintu taubat itu terbuka dengan lebar ya bagi siapapun yang mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, wala ubali, aku nggak peduli kata Allah. Ya, meskipun dosamu memenuhi langit, bisa terbayang oleh kita saking banyaknya begitu, itu dosa sehingga langit ketutup sama dosa itu, wala ubali, aku tidak peduli selama dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus istighfar? Nanti detailisasi faidahnya itu nanti di belakang ya. Itu panjang detailnya. Intinya istighfar itu punya peran sebagai hal yang memperbaiki amal, kemudian penyempurna amal dan meninggikan derajat. Contoh sederhana misalkan dalam Al-Quran dan dalam syariat kita diajarkan setelah kita melakukan amal soleh, maka kita disyariatkan untuk istighfar bahkan. Ya, misalkan ba'da sholat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita salam kanan, salam kiri, kemudian kita lanjutkan dengan apa? Dengan istighfar. Ya, kita lanjutkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah begitu. Dilanjut dengan istighfar. Nah, padahal kita baru saja melakukan amal soleh begitu ya. Melakukan amal soleh. Tetapi istighfar mengiringi perbuatan itu. Nah, apa rahasianya? Rahasianya adalah dua hal. Pertama, memperbaiki amal. Kemudian yang kedua, menyempurnakan amal. Karena bisa saja ketika dalam amal, ketika amal soleh sedang dalam melakukan amal soleh, dalam sholat misalkan, ada tidak khusyuknya, ada kurang tumaninahnya, kemudian ada konsentrasi yang terganggu, pikiran yang kemana-mana. Tentunya itu mengurangi Halo, Assalamualaikum. Apakah masih ya? Terdengar, Ustaz. Iya, iya. Nah, jadi setelah amal soleh kita kemudian dianjurkan untuk istighfar, setelah sholat misalkan, karena tidak selama sholat itu dilakukan dengan penuh kehusyuan, ya, optimal gitu. Akan tetapi ada celah-celah di mana lalai, ada celah di mana kita tidak konsentrasi penuh, dan lain sebagainya. Maka istighfar itu menutup jabron, ya, sebagai upaya untuk menyempurnakan amal tersebut. Contoh yang lain, misalkan dalam surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, coba kita perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah datang kepada kalian dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan engkau akan menyaksikan
manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah ini secara berbondong-bondong. Tetapi dalam kondisi seperti itu, kondisi kemenangan, kondisi mendapatkan pertolongan, kondisi jaya, apa yang Allah suruh kepada kita? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah, fasabbih, bertasbihlah, subhanallah, bihamdi rabbika, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Wastaghfir, dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Jadi tasbih, tahmid, istighfar, taubat. Padahal kita lagi jaya atau ketika diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Harus istighfar? Boleh jadi ketika kita mendapatkan kemenangan tersebut, kejayaan tersebut, ya, ada mungkin pertama ngajarin tawadhu. Tawadhu, ya, ini kemenangan tuh bukan dari kita tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mungkin saja ketika menggapai kemenangan itu ada ada larangan Allah yang dilanggar, begitu ya. Ada hak-hak orang lain yang dicederai, sehingga kita harus istighfar. Tasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan diri bahwasanya kemenangan ini mutlak dari Allah. Kita bisa ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, kenapa kita harus istighfar? Barangkali ketika mendapatkan kemenangan tersebut ada kekurangan, ada kesalahan yang dilakukan yang itu mengurangi nilai-nilai dari kebahagiaan dan kemenangan yang diraih. Jadi Allah menempatkan istighfar justru pada amal-amal yang sangat luar biasa. Ya, pada amal-amal yang luar biasa. Setelah ibadah, setelah amal saleh. Kira-kira hikmahnya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau melihat ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyajikan konteks istighfar itu dalam berbagai dimensi, ya. Pertama, ada dimensi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita. Istighfar itu merupakan sebuah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyuruh kepada hamba-hambanya untuk istighfar. Kemudian di ayat yang lain, Allah memuji kepada orang-orang yang suka istighfar. Ya. Allah memuji kepada mereka yang senang beristighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan mereka beristighfar di waktu sahur. Ya, di sepertiga malam yang terakhir. Ketika orang masih terlelap dalam tidur mereka, maka orang-orang beriman, hamba-hamba Allah, ahli surga, kebiasaannya itu adalah mereka sering-sering beristighfar di malam hari, atau lebih pasnya di penghujung malam, ya, menjelang datangnya waktu subuh. Di ayat yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini bisa menjadi penghapus dari keburukan-keburukan, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an." Barang siapa yang melakukan keburukan, au yadlim nafsah, atau dia menzalimi dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian
dia minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Yazidillah ghafurur rahima. Maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Maha baik ya. Allah Subhanahu wa taala baik sekali. Allah tidak melihat seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Selama dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi ampunan yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain sebentar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan istighfar itu harus cepat-cepat. Harus bersegera ya. Jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Maka ayatnya dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah katakan wasari'u ila magfiratin. Bergegaslah ya, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ila magfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Uiddat lil muttaqin, surga itu Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa. Nah, ayat ini, inspirasi dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita untuk bersegera ya kepada ampunan itu. Jangan jalan kaki, jangan ngesot, jangan merangkak, jangan tiarap, tapi lari, wasari'un. Tapi larilah ila magfiratin, untuk mendapatkan magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga. Nah, karena tidak tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala apakah masih memberikan kesempatan kepada kita atau tidak. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semuanya untuk tidak bosan istighfar. Jangan bosan untuk istighfar. Kata Allah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ya, tidaklah ada orang yang bosan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kaum yang kafir. Dalam surat Yusuf 87. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun? Ada dalam sebuah cerita yang kita sering dengar, hadis sahih ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan fi man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membunuh 99 orang ya. Yang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin taubat. Lalu dia datangi seorang rahib dan dia katakan, qataltu tis'atan wa tis'in. Saya membunuh 99 orang. Fahal li min taubah? Apakah saya masih punya kesempatan untuk bertaubat? Maka kemudian Allah si rahib itu mengatakan, dia katakan yakni dunubuka kabira wa kasira wa gozira. Dosa-dosamu itu udah terlalu banyak. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa sebanyak itu.
Ini orang preman, ketika dia diomongin seperti itu, maka dia marah, kemudian dia bunuh juga rahib itu, sehingga dia membunuh 100 orang, 100 nyawa. Kemudian dia datang kepada rahib yang lain, ahli agama yang lain. Ahli agama ini lebih wise, ya, dia lebih bijak. Kemudian dia katakan, ya, madumta turidu taubata fa babut taubah maftuhun. Selama engkau ingin bertaubat, maka pintu taubat itu terbuka lebar. Walakinnaka tuhajir min qaryatika allati kunta fihi. Tapi Anda sebaiknya tinggalkan kampung halaman Anda itu. Ya, karena tempat itu tidak kondusif kalau ingin berubah gitu. Kemudian ketika orang itu meninggalkan kampung halamannya dan dia sedang ada di posisi di mana belum sampai kepada tempat yang dia tuju, tawaffahullah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan. Fabadara malaku rahmati wa malaku al-azab. Maka malaikat azab dengan malaikat rahmat berebut. Kata malaikat azab, hadza rajul mudnib. Ini orang banyak dosanya. Walam yatuba'at. Dan dia belum sampai ke tempat di mana dia mau taubat. Fa ahaqqu lahu ayyu'adzab. Maka dia berhak untuk diazab. Tapi malaikat rahmat mengatakan, laqad tabar rajul. Orang ini sudah bertaubat. Meskipun dosanya besar. Buktinya dia sudah berani meninggalkan kampung halamannya untuk menyempurnakan taubatnya. Kemudian mereka berselisih. Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat mengutus malaikat yang lain mendamaikan dan mencarikan solusi sebagai penengah, sebagai mediator. Akhirnya diukur, dia ini sudah lebih dekat kemana? Ternyata dia sudah lebih dekat ke tempat dia mau taubat 1 atau 2 jengkal daripada kampung halamannya yang dia tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Maka tidak perlu bosan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita membolak-balik Al-Qur'an, ya. Istighfar ini adalah kebiasaan para nabi, kebiasaan para rasul. Nabi Adam alaihissalam ketika dia memakan buah khuldi, ya, kemudian dia dikeluarkan dari surga beserta Siti Hawa dan juga iblis, maka banyak-banyaklah Nabi Adam alaihissalam membaca istighfar, membaca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kata Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah mendolimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, wa tarhamna, dan melimpahkan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adam alaihissalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh alaihissalam ketika dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia katakan kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anaknya. Innahu min ahli. Ya, wah ya Allah, dia itu keluargaku, Kan'an. Ketika Kan'an diajak naik perahu, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke dalam perahu ini. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kata Nuh, kata anaknya, si Kan'an mengatakan, sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke gunung, ke puncak gunung.
ya'simuni minal ma. Puncak gunung itulah yang bisa melindungiku dari air. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nuh alaihissalam, "Innahu laisa min ahlika. Innahu amalun ghairu salih." Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Dia adalah amal yang tidak baik. Dia orang yang durhaka. Orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Nuh alaihissalam pada posisi itu dalam posisi di mana tanda petik dia mengeluarkan satu statement, tetapi statementnya itu tidak sesuai dengan fakta. Nuh mengatakan, innahu min ahli. Ya, dia keluargaku. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlika. Dia bukan keluargamu. Maka Nabi Nuh alaihissalam langsung istighfar. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, inni a'udzubika an as'alaka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. An as'alaka, jika aku meminta kepadamu, ma laisa li bihi ilmun. Sesuatu yang tidak ada ilmu. Sesuatu yang aku tidak punya ilmu pengetahuan. Wa illa taghfirli, jika engkau tidak mengampuniku, ya Allah, wa tarhamni, dan engkau tidak menurunkan rahmat kepadaku, akum minal khasirin, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Kemudian Nabi Allah Musa alaihi salam juga istighfar kepada Allah. Qala rabbighfirli wa li akhi. Ya Allah, ampunilah aku dan saudaraku. Wa adkhilna fi rahmatik. Masukkanlah aku ke dalam rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang paling pemberi rahmat, yang paling penyayang di antara makhluk-makhluk yang penyayang. Nabi Yunus alaihi salam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia dhahaba mughadiban. Dia pergi meninggalkan kaumnya dengan amarah, dengan marah. Kemudian dia naik perahu. Kemudian ketika di dalam perahu itu mau tenggelam, overload, kelebihan muatan. Maka yang ada di dalam perahu itu harus keluar atau harus meninggalkan perahu tersebut sebagai sebuah konsekuensi agar selamat. Kemudian diundi, keluarlah nama Yunus alaihi salam. Tapi mereka ragu, masa seorang nabi yang mesti nyebur ke laut. Lantas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, undian yang kedua ternyata Nuh alaihi salam, Yunus alaihi salam kembali. Undian yang ketiga Yunus alaihi salam. Akhirnya Nabi Yunus loncat dari perahu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan Yunus ditelan ikan. Kemudian dalam perut ikan, gambaran Quran ya, fi dhulumatin ba'duha fauqa ba'din, dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya langit yang penuh dengan awan pekat hitam. Seakan mau turun hujan badai yang sangat lebat. Pada posisi itu, Yunus alaihi salam membaca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanak, Engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.
Zikir ini, doa ini sangat dalam sekali maknanya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti akan kita kupas secara khusus makna dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam juga dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Karuniakan kepadaku satu kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak layak engkau berikan kepada siapapun dari setelahku. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada adab di sini, ya, ada hikmah di sini. Apa hikmahnya? Sebelum mohon kerajaan, sebelum mohon kekuasaan, Nabi Sulaiman alaihissalam minta ampun terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Dan karena juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, doa beliau ini sangat luar biasa sekali. Ya, wahabli mulka, berikan aku kekuasaan. Berikan aku kerajaan. Bagaimana dahsyatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Kita mengetahui Nabi Sulaiman itu bala tentaranya. Semua makhluk yang kasar, yang halus, yang berakal, tidak berakal, tunduk kepada beliau. Tunduk kepada beliau ya. Kerajaannya luar biasa sekali. Jin, manusia. Bahkan dalam satu event, Nabi Sulaiman alaihissalam menginginkan sebelum Ratu Saba sampai di wilayahnya, di istananya, Nabi Sulaiman alaihissalam minta kepada kaumnya, minta kepada umatnya, siapa yang bisa dari mereka memindahkan singgasana Saba sebelum Saba tiba. Dalam Al-Quran, wa qala ifritun minal jinni, jin ifrit bilang, ana atika qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Bilqis itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Tentu ini sesuatu yang cepat sekali. Ya, sebelum bangun dari duduk, ya, berdiri atau bangun dari tempat duduk mungkin hanya beberapa detik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada seorang yang punya ilmu. Dia mengatakan, ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa menghadirkan singgasana Bilqis, ya, itu dalam kurun waktu sebelum matamu berkedip. Qabla ayyartadda ilaika tarfuka, sebelum matamu ngedip, maka singgasana itu sudah ada. Subhanallah. Entah teknologi apa yang dimiliki oleh kaum Nabi Sulaiman, ya. Karena kita kalau hari ini kita punya teknologi Gojek begitu, itu bisa 30 menit, 20 menit. Ini sekedipan mata. Dan secara fisiknya memang pindah, bukan hanya hayalan, bukan hanya sekedar artefak, atau bukan hanya sekedar market ya. Enggak, aslinya itu, Masya Allah. Mungkin ke depan akan bisa ditemukan teknologi yang super hebat. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istighfar. Nabi Daud juga istighfar. Kemudian juga Nabi Yakub alaihissalam juga istighfar. Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak istighfar. Kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi
aktsar min sab'ina marratan. Demi Allah, aku mohon ampunan kepada Allah, aku taubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Padahal dosa Nabi sudah diampuni. Apa yang akan datang, apa yang sudah dilakukan, ghafartu laka ma qaddamta wa ma akharta. Aku telah mengampuni dosamu, wahai Rasul, wahai Muhammad. Apa yang telah engkau lakukan dan apa yang engkau akan lakukan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghiasi hari-harinya dengan istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka budaya istighfar ini juga dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar tuh bilang kepada Nabi, dia bilang, qala li Rasulillah. Dia bilang kepada Nabi, alimni du'aan ad'u bihi. Wahai Nabi, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa munajatkan doa itu. Kemudian kata Nabi, kul, katakan, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah mendolimi ya diriku ini dengan kezaliman yang besar, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfirudz dzamba illa anta. Tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik. Ampunilah aku ya Allah, ya, berilah ampunan kepadaku. Warhamni, berikan rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian halnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Dia katakan, innila astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku taubat kepada Allah kulla yaumin alfa marrah. 1000 kali dalam sehari. Wa dzalika ala qadri diyati. Ya. Itu tergantung kepada kemampuan yang aku miliki. Wa kana yaqulu li ghilmanil kuttab. Abu Hurairah juga bilang kepada para pencatat. Dia punya sekretaris-sekretaris yang mencatat ilmu. Dia katakan, qulu, wahai para pelayanku, ucapkan oleh kalian, Allahumma gfir li Abi Hurairah. Ya Allah, limpahkan ampunan kepada Abu Hurairah. Kemudian para pencatat wahyu, ya, atau para pencatat kebaikan ilmu yang Abu Hurairah punya, mereka kompak mengucapkan Allahumma gfir li Abi Hurairah. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Bayu aminu ala du'aihim. Kemudian Abu Hurairah mengaminkan doa mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang kalau bos-bos di kita, ya, mintanya itu, ya, minta hal-hal yang sifatnya materi, begitu. Ayo dong, etos kerjanya ditingkatin, gitu ya. Ayo dong, lebih disiplin. Tapi Abu Hurairah itu minta kepada karyawannya, tolong kalian doakan aku, ya, doakan. Simpel aja doanya, diajarin, bahkan redaksinya tuh langsung diajarin oleh Abu Hurairah. Allahumma gfir li Abi Hurairah. Nanti kalian baca ini ya, Allahumma gfir li Abi Hurairah. Ya Allah, limpahkan ampunan kepada Abu Hurairah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah jam 9:05 atau jam 9 pas. Biarlah faidahnya nanti kita kaji lagi di pertemuan berikutnya ya. Masih nyambung materi kita, karena kalau terlalu cepat-cepat nggak enak juga ini, nggak ada penjelasannya.
kita cukupkan dulu saja ya materi pada malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ahli istighfar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Demikian Pak MC yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin mohon izin maksimal sampai 21/4 ya, karena sudah ditunggu oleh Zoom yang lain ini. Saya izin dulu ke belakang, monggo kalau ada pertanyaan mohon diinventarisir terlebih dahulu Baik. ya. Demikian, tafadhol masykur. Kembali ke moderator kita. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah ada banyak ilmu yang kita peroleh pada kesempatan malam hari ini. Kita dengarkan tadi dijelaskan secara perlahan ya. Insya Allah materi ini sebenarnya mungkin masih panjang, namun waktu yang terbatas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, Dr. Basuki, dipersilahkan dok. Nanti saya tampung dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan ya. Setelah mendengarkan materi yang sangat indah dan inspiratif itu tentang istighfar, yang itu di luar pemikiran kita di abad ini ya. Ternyata definisi keluarga itu kalau sekarang itu kan hubungan darah ya. Tapi kalau di kisah Nabi Nuh itu adalah bukan hubungan darah tapi hubungan kebaikan. Jadi walaupun anaknya sendiri, anak Nabi Nuh nggak baik ya bukan keluarganya gitu. Atau sebaliknya kalau ada orang lain bukan anak Nabi Nuh tapi baik, berarti dianggap keluarganya Nabi Nuh. Ini mohon penjelasan. Yang kedua itu terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi kalau lihat tadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, berarti kemajuan teknologi kita itu belum apa-apanya ya dibanding masa lalu gitu. Apakah memang umat Nabi Muhammad SAW ini memang semakin nggak sebagus ilmu pada masa lalu ya, zaman Nabi Sulaiman itu, atau zaman Nabi Musa misalnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih jazakallah Dr. Basuki atas pertanyaannya. Baik, kita punya waktu kurang lebih 13 menit lagi. Kita dengarkan mungkin langsung jawaban dari Ustadz Itang Rusmana. Ustadz Itang Rusmana, barusan ada pertanyaan dari Dr. Basuki. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu dalam kisah Nabi Nuh, ya, antara hubungan bapak dan anak itu ketika Nabi Nuh menyatakan bahwa itu adalah anaknya, kemudian Allah menyebutkan itu bukan keluarga Nabi. Bagaimana itu pandangan Islam itu terkait antara keluarga ataupun hubungan darah dan atau hubungan kebaikan yang menjadi sebuah keluarga yang mengikat gitu. Maksud dari ayat tersebut. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan teknologi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah teknologi saat ini itu sebenarnya jauh tertinggal dibandingkan teknologi zaman-zaman Nabi sebelumnya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam atau zaman Nabi Musa mungkin gitu ya.
Mungkin itu pertanyaan dari Dr. Basuki. Demikian. Iya. Terima kasih dokter, Masya Allah. Ini langsung apa namanya big bossnya nih yang bertanya. Pak Dokter Basuki sehat dok ya? Alhamdulillah. Ya, Saat. izin mengomentari sedikit ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertama ada ayat juga ya. Pertama secara tafsiran, kalau secara tafsiran itu begini. Ketika Allah mengatakan ya Nuh innahu laisa min ahlika. Innahu anakmu itu laisa min ahlika, bukan termasuk keluargamu. Maksudnya apa? Allazina wa'adta in ja'ahum li'anni innama wa'adtuka binajati man amana min ahlik. Jadi keluarga dalam artian di sini adalah keluarga yang terikat dengan iman. Innahu laisa min ahlika, anakmu itu bukan termasuk keluargamu, maksudnya keluarga yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamatnya dari azab itu karena iman. Nah, sementara anakmu itu tidak beriman, maka dia tidak termasuk kelompok yang akan selamat. Itu makna dari ayat laisa min ahlika, itu bukan keluargamu, bukan keluarga dalam artian biologis gitu ya. Tapi di makna ayat itu keluarga dalam artian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikoreksi oleh Allah ketika Nuh mengatakan ya innahu min ahli, dia kan keluargaku ya Allah. Nabi Nuh memahaminya keluarga dalam pengertian biologis, anak ya, saudara, senasab. Tetapi Allah mendefinisikannya ahl di situ, keluarga di situ adalah allazina wa'adta in ja'ahum, yaitu mereka yang engkau telah janjikan mereka akan selamat kalau beriman naik perahu, begitu ya, dalam konteks itu. Ini juga kemudian nanti dalam beberapa ayat di surat yang lain ya, di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, yang dia beriman tapi ibunya tidak beriman, kemudian ibunya mogok makan ya supaya dia minta kepada Mus'ab supaya kafir kembali, tapi Mus'ab tetap bertahan ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam konteks itu wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka ya orang tua memaksamu untuk menyekutukanku ya, untuk musyrik, untuk kufur kepada Allah, an tusyrika bi fala tuti'huma, maka kalian jangan taati kalau bab itu. Tetapi dalam konteks dunia wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan mereka di dunia ini secara ma'ruf, secara baik ya, secara ya menjunjung tinggi adab, kesopanan, kesantunan, itu tidak dilalaikan kepada mereka hak-hak duniawinya. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang kedua, wallahu a'lam dok. Tapi kalau ngelihat ayat tadi ya, ini tentunya kalau dibanding dengan teknologi zaman sekarang, ya itu kalah kita. Karena di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Sulaiman itu kan ada teknologi memindahkan benda dari satu tempat yang sangat jauh ke tempat berikutnya hanya dalam kedipan mata, ya. Qabla ayyartadda ilaika torfuka, sebelum matamu mengedip. Itu diabadikan ya dalam surat An-Naml. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika torfuka. Saya mampu mendatangkan singgasana Bilqis itu sebelum matamu berkedip. Ya, kalau pakai ilmu ini atau ayat ini, teknologinya sangat luar biasa sekali. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ya,
Dia kemana-mana kan naik angin gitu. Dia kemana-mana Allah wasakharna lahur rih, angin ditundukkan kepada Sulaiman alaihissalam. Karena wallahu alam mungkin karena covering, dia mesti mengcover covering wilayah kekuasaannya luar biasa, sehingga kan doanya tadi Robbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di, berikan aku satu kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelahku. Maka di zaman Nabi Rasulullah itu mengatakan, aku sih bisa ya nangkep setan kemudian diikat di tiang-tiang masjid gitu ya supaya jadi mainan anak-anak kecil di Madinah. Tapi ketika aku mengingat ayat itu, ya Allah berikan doanya Nabi Sulaiman, ya berikan aku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku, ya. Maka Nabi ingat doa itu nggak jadi, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngikat setan kemudian jadi mainan gitu ya. Nah, tapi kemampuan itu dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab ya, adab adab dalam kekuasaan gitu. Tidak salip-salipan, tidak potong-potong. Tapi penuh dengan adab, penuh dengan etika, ya senioritas dan lain sebagainya dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dokter yang bisa dikomentari. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Insya Allah ya. Baik. Iya. Jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ya. Afwan dok. Iya, sama-sama. Jazakumullah khair. Syukran. Afwan. Baik, kita udah menginjak pukul 21:10 ya. Mungkin Ustadz Ita Kusmana sebentar lagi akan bergabung dengan Zoom yang lain mungkin ya. Iya, biasa pekanan. Tapi ini masih untuk tema ini kita masih punya utang ya berarti ya. Ya, insya Allah. Kesamaan istighfar yang belum sampai kita di situ. Insya Allah. Insya Allah. Iya nih, ada pertanyaan. Udah minggu depan ya. Insya Allah minggu depan. Ya, Pak Arif. Minggu depan insya Allah kita sambung. Dijadwalkan kembali. Jadi penasaran nih. Baik ya, kita cukupkan ya kajian rebuan kita pada kesempatan malam hari ini. Jadi ada faedah istighfar yang tadi paling singkat tapi membekas ya. Itu faedah istighfar yang berfungsi untuk memperbaiki amal, menyempurnakan amal dan meninggikan derajat. Ya. Oke, mungkin itu catatan terakhir. Sekaligus mari kita sama-sama ya memperbaiki amal pertemuan ini, menyempurnakan amal pertemuan ini juga dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair pada Ustadz Haji Itang Rusmana, pada Dr. Bazuki, Dr. Prita dan teman-teman semuanya. Kami dari MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Demikian saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Sukses keluarga PSMI. Insyaallah. Mohon izin ya. Ya. Assalamualaikum.